सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है चल चल Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, pada siang ini ya, kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengheningkan tangan sehingga kita dapat berkumpul di SD 005 Pasir Paduman ini dalam rangka diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Ini akan dipantau oleh Bapak praktek kita pada hari ini ya. Yang sama-sama saya hormati Bapak Kepala Sekolah, seterusnya yang saya hormati Bapak pengajar praktek yang akan mengajarkan Ibu Cakep ya, Ibu CKP ya. Yang selanjutnya yang saya hormati ibu-ibu majelis guru yang telah berkesempatan hadir pada siang ini, yaitu guru SD 005 Pasir Paduman. Selawat dan salam marilah kita panjatkan pada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah memimpin kita, telah membawa kita dari alam kegelapan sampai alam yang terang benderang pada hari ini. Amin. Baiklah, saya selaku pembawa acara, yaitu pembukaan yang telah berlangsung, dan sekaligus nanti akan doa bersama oleh Bapak praktek kita ini nanti. Yang kedua, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang seterusnya, kata arahan dari pengajar praktek. Selanjutnya yang keempat, acara diskusi dan prakarsa perubahan di sekolah. Yang kelima yaitu penutup ya. Baiklah, kita masuki acara yang kedua, yaitu doa sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada siang ini, yaitu yang dibantu oleh Bapak pengajar praktek. Kepada Bapak akan bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kegiatan ini kita lanjutkan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حبب إلينا في سكرة الموت ولذة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya berdoa kepada Bapak telah berjalan doa kepada kita semua sehingga acara kita ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada satupun kendala yang kita hadapi. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak waktu dan tempat terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pendamping, kalau lihat jabatannya di sini, yaitu Bapak tenaga praktik di dalam organisasi CGP tahun 2023. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD 012 Batumangi. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini sudah dapat berkumpul bersama dalam rangka satu tujuan, yaitu menurut agenda kita pada hari ini diskusi, kemudian berselawat beriring salam yang mau kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga yang berselawat pada siang hari ini mendapat syafaat atau pertolongan kepada yang nanti yang menjawab. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Praktik, yang saya banggakan, alhamdulillah sudah sampai ke tempat kami, tempat yang jauh dari mata. Dulu namanya di daerah terpencil, tapi alhamdulillah pada akhir-akhir ini kita sudah dapat ajaran yang bagus. Dulu ke SD ini Jembrang 2 kali. Kalau daerah sebelum ada penyeberangan kami pakai apa sih? Pakai kendaraan air pompa. Kalau lah dibeli nasi ramas siang itu di Monet sampai kemarin udah basi. Nah, itulah dari kita. Ini depannya ini di Kecamatan Sungai itu terdiri dari 3 sekolah, termasuk SD 05 Batumangi, SD Morong kiri, Morong kanan ada 2. Kemudian perkebunan ada 2 SD, Pasir Bongkal 2 SD, sampai yang berada di pesisir ini itulah ada ceritanya. Tapi alhamdulillah kebijakan pemerintah pada saat ini sudah cukup lumayan bagus, termasuk program-program yang Bapak laksanakan sekarang. Banyak hal positif yang dapat diambil dari CGP yang ada di sekolah kami ini. Pertama motivasi dari kawan-kawan, ada ilmu baru, kemudian sampai pendampingan Bapak diskusi gitu. Biasanya pernah juga dibuat seperti pelatihan-pelatihan yang biasa-biasa saja, tapi sudah pelatihan itu tidak pernah lagi dituruti gitu oleh pendampingnya. Sampai sudah pelatihan dia sebulan, bagaimana diambil di baru itu terbanglah orang yang dilatih itu. Tak pernah dievaluasi. Terlungkup, terlentang, hujan, panas, itulah ya. Nah, jadi, tetapi sekarang pihak CGP, pihak apa ini pihak apa namanya kalau dulu LPP sekarang PGP ya. Mungkin dia evaluasi juga gitu. Kalau dulu capaiannya cuma 60%, sekarang diganti lagi pola pembelajaran, prakteknya, pemantauannya mungkin sampai 80%. Kemudian diharapkan kepada kawan-kawan habis Ibu Santri Etika Sari ini CGP ikut pula besok lagi 1 atau 2. Yang pertama
CGP ini berimbas kepada rapor mutu sekolah itu sendiri. Kalau kita 8 orang yang ikut satu bagi 8, jadi tidak merah ya. Gitu. Tapi kalau nanti ikut 4 bagi 8 kan lumayan gitu. Nah, tidaknya sudah di 50% gitu. Nah, mungkin agak abu-abu atau kuning ya Pak. Kemudian yang nama kami kepala sekolah Pak, di situasi saat ini kan tidak bisa menjamin gitu. Maka saya selamanya di sini ketika itu tidak bisa. Jadi selama saya di sini insya Allah saya mendukung 100% kegiatan ini, siapapun yang ikut. Tidak hanya sendiri 3 hari saya dukung 100%, yang lainnya 30%, enggak. Karena beliau dekat sama saya. Intinya apapun program pemerintah itu kita dukung gitu. Nah, jadi saya juga sampaikan kepada kawan-kawan yang lain, dianggapnya guru penggerak itu mengganggu proses pembelajaran. Enggak, sebenarnya tidak mengganggu. Malahan itu mendapat motivasi baru oleh CTP itu sendiri dan kawan-kawannya sebenarnya. Apalagi model ini ada diskusi, meskipun bagaimana kita mau diskusi besok gitu. Apa masalah yang dibahas begini? Aku nak belajar lah dulu, gitu. Akan ada itu satu animo atau keinginan kawan-kawan dari CGP itu mau belajar gitu. Itu yang diharapkan sebenarnya. Mungkin kalau guru-guru di kota dia tak perlu lagi belajar juga kita nih Pak. Kalau tahu di sini nih ilmu itu minim kali kan. Saya mulai mengajar itu kan tahun 2001 sampai 2010, 2014 dapat promosi sekolah, ada itu jadi guru lagi itu lah sama ibu punya itu 3 tahun, yaitu diangkat lagi pas Maret 2020 dapat di sini. Jadi ilmu yang saya dapat selama itu tuh saya bawa kemari, tak cukup. Berarti menghadapi anak-anak di daerah yang seperti ini jauh lebih sulit daripada anak yang di kota. Jauh lebih sulit. Kemarin itu intinya saya waktu di pesertanya itu, enak, anaknya manut. Kalau gini aduh, sudah habis ilmu saya yang dapat selama itu tak cukup. Jadi alhamdulillah ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin kita ada juga belajar pola anak, karakter anak seperti apa, gitu. Cara menghadapinya. Gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini kita lancar, bagus, baik, ya kan? Tak ada satu hambatan apapun. Kalaupun ada kendala-kendala, itu nanti kita bicarakan bersama. Kemudian saya terima kasih juga kepada ibu guru yang saya banggakan ini, dia juga mendukung para temannya. Kadang-kadang kan ada tuh, GP lah, tak ada daerah itu kan apatis ya. Tapi dia kalau di sini kompak. Meskipun kami tinggal 7 orang, kemarin 8, 1 pindah jadi kepala sekolah, 1 meninggal pula, karena baru dari Sungai Rotan kan. Mudah-mudahan dari ilmu kami yang sedikit Pak, kemudian dari kami jumlahnya juga sedikit, ya kami minta jangan baik lah untuk sekolah ini. Mungkin bisa Bapak rekomendasi bahwa pertemuan itu perlu ini Bapak sampaikan nanti di PGMP, dari mana ada pertemuan gitu. Aku perlu bantuan laptop kami lah punya segala macam, mungkin dari kegiatan seperti ini Bapak bisa merekomendasi daerah yang tak berlampu itu bagaimana, apa program kita gitu untuk sekolah tersebut. Kan sekolah tak berlampu namanya. Kalau orang Medan namanya negari tak bertabu, kalau tak ada asal waktu itu. Kayak gitu gini. Kalau gini kan sama gitu. Orang dapat kerombong kami dapat. Kan aja untuk apa itu? Untuk kelas 5 itu kan namanya ANDK itu kan numpang di sekolah tetangga. Numpang di SD 9. Karena fasilitas ada, cukup. Ada 1, tak mungkin lah kan anak 30 udah tuh. Sarapannya tak bisa. Tapi yang ngerinya di sini representasinya ini enggak, ya kan? Tapi biasa aja Bang. Ini mungkin karena administrasinya macam pelayanannya baik, itu kan. Ya penilai juga tidak mau memberikan nilai yang tak baik. Tapi alhamdulillah diberikannya. Saya setelah beliau tak ada, saya bertanggung jawab ini yang sakit. Ini nak numpang ini, mana itu? Saya pakai SPP dinas. Itu kan dari si A itu cukup itu berarti sudah selesai semua, kita tak ada lagi pusaka pasti ada tuh.
Itulah Pak yang selama ini keliru. Karena mau mengejar nilai tinggi disulaplah semua. Ini uang tanah yang ini uang apanya. Tapi dari semua itu sebenarnya kan ada. Lihat kurikulumnya ada nggak pengarang sana? Kalau ada dia dibuat tapi tidak masuk kurikulumnya dia abu-abu Pak. Itu salah nilai ini makanya gitu. Inilah dia tadi. Alhamdulillah Pak, terima kasih sudah sampai kemari. Mudah-mudahan urusan di hari ini termasuk nampak-nampaknya saya lihat tempat kawannya bertanya di kemarin tak mau orang saya punya muali dalam grup karena orang lalak ini kan dianggap abal-abal lah gitu sama ini punya grup beliau yang ada di lalak itu satu lagi yang Nasrani itu kan dia perlu atau perlu lama dapatnya dapat masuk grup provinsi saya lihat itu dapat namanya sudah bisa akhirnya udah perlu diakui lah dia keberadaannya di pesepinnya gitu lah tapi baik tetap pimpinan apa lah sedang dia ada gitu lah memang orangnya cerewet Pak kalau guru saya yang satu itu gitu tak tahu itu dikejar terus semuanya bangun. Nah mudah-mudahan pada kawan lain tak terbatas honor pun boleh kan Pak ikut CGP kan. Nah betul. Jangan pula kita dalam tak mau CGP boleh. Nah, kemudian ibu-ibu yang PNS jangan ngasih di ladang aja gitu kan. Nah ya. Itu pendidikan itu tidak tergantung usia. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke yang lahat. Yang lahat itu mungkin kalau kaji orang apa kan talqin, ya kan? Di situ terakhir tidak belajar. Oke baik itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kegiatan kita yang akan kita laksanakan menjadi positif dan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pengarah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang diberikan dapat kita ambil hikmahnya. Amin. Selanjutnya arahan dari Bapak pengajar praktek kepada Bapak waktu dan tempat yang bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tujuan dari kegiatan hari ini itu pendampingan individu yang kedua. Nah, selama CGP itu nanti ada 6 kali pendampingan. Ini sudah yang kedua, berarti masih ada 4 lagi. Nanti sampai bulan Juni terakhir pendampingan individu. Jadi Juli itu sudah lokal karya terakhir selesai. Ya. Nah ini yang kedua. Adapun tujuan dari diskusi pada hari ini yaitu untuk mendiskusikan tentang cita-cita dan visi sekolah terhadap murid atau peserta didik di masa yang akan datang. Setiap sekolah kan itu tentunya pasti punya visi dan misi. Nah, di sini nanti kita bahas apakah visi dan misi sekolah kita yang ada itu sudah berpusat kepada murid atau belum. Kan sesuai dengan tuntutan dari kurikulum sekarang yang merdeka, itu bahwa pendidikan atau pembelajaran itu harus berpusat pada murid, berbeda dengan sebelumnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan, ya, CGP telah belajar nih membuat visi dirinya sebagai pendidik. Mungkin ini sudah didiseminasikan di sekolah ini. Ya, proses ini diharapkan menjadi dasar ya untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Nah, diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama kepala sekolah dan rekan sejawat. Nah, untuk itulah pada hari ini Bapak Ibu itu dikumpulkan dalam ruangan yang sama ini. Nah, meskipun menjadi bagian dari proses belajar, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi, ya. Umpan balik lah bersama terhadap visi sekolah yang ada di tempat Bapak Ibu bertugas. Sehingga nanti kita semua berharap semua pihak yang ada di dalam ruangan ini itu bisa terlihat atau terlibat aktif dalam proses diskusi ini.
Jadi nanti kegiatan diskusi ini akan dipimpin langsung oleh CGP. Beliau nanti akan menjelaskan tentang visi dan misi serta prakarsa perubahan yang telah beliau buat selama kegiatan pembelajaran CGP. Nah, untuk itu saya serahkan waktu kepada Ibu Rika untuk menjalankan atau memimpin diskusi ini. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil imani wal Islam. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah yang mana telah diberi nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul bersama di ruangan SD tercinta kita, yaitu SD 005 Pasir Batu Mandi, untuk mengadakan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dan tak lupa pula selawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah banyak memberikan syafaatnya kepada kita semua. Baiklah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 005 Pasir Batu Mandi, yang terhormat Bapak Pengajar Praktik Pak Dery Susianto, yang terhormat Ibu-ibu hebat para Kartini SD 005 Pasir Batu Mandi, terima kasih Ibu-ibu, Bapak Kepala Sekolah sudah bisa meluangkan waktu, mungkin meluangkan waktu yang tersita lama. Terima kasih sudah banyak memberikan dukungan sehingga acara kita berjalan selesai hingga akhirnya. Sebelum kita masuk kepada diskusi, sekali lagi ingin mengucapkan salam, tapi sebelumnya ada pantun. Ada burung di atas dahan, dahannya ada di pohon beringin. Saya ucapkan salam pembukaan kepada semua para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nuri pergi ke pasar lewat jalan kelurahan, sehingga membeli rempah ke toko abadi. Mari kita mulai diskusi visi dan prakarsa perubahan untuk memajukan SDN 005 Pasir Batu Mandi. Baiklah, sebelum kita memasuki diskusi, di sini saya akan mengenalkan fasilitator saya, yaitu yang bernama Pak Haji Durajat MPD. Beliau di Pekanbaru. Setelah itu pengajar praktek saya Pak Dery Susianto SPDSD yang sudah bergabung bersama kita pada hari ini. Dan saya sendiri adalah guru penggerak angkatan 7, yang mana kami satu pengajar praktek ada 6 guru penggerak, yaitu ada yang di Kuala Cenaku, Air Molek, dan Sungai Lala. Yang akan kita bahas hari ini yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, yang mana beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang budaya positif, bagaimana kita melaksanakan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Sekarang kita coba menggali kembali apakah visi kita yang kita buat sudah sesuai dengan Merdeka Belajar, harapan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu yang diadakan pada hari ini, Selasa, tanggal 7 bulan Februari 2023. Topik utama yang akan kita bicarakan yaitu rencana prakarsa perubahan menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif dengan menyusun visi sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi di sini kita memimpikan bagaimana
anak-anak murid kita yang akan datang menjadi anak murid yang sesuai dengan harapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan saya di sini sebagai CGP adalah berkolaborasi dengan warga sekolah, menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi dan kekuatan diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Jadi nanti kita bersama-sama akan menggali potensi dan kekuatan kita warga sekolah kita di sini yang akan kita bicarakan bersama-sama. Setelah itu berkolaborasi dengan warga sekolah menyusun bagja berdasarkan kalimat prakarsa perubahan yang telah ditentukan dan kemudian mengimplementasikannya. Nanti akan kita bahas apa itu kepanjangan bagja. Pengertian visi dari berbagai sumber. Visi adalah yaitu pandangan dan wawasan ke depan terkait cita-cita, inspirasi, motivasi serta keunggulan atau kekuatan seluruh warga sekolah terkait wujud sekolah di masa yang akan datang. Yang kedua, kemampuan untuk melihat inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Itu menurut sumber KPPI. Yang ketiga, menurut visi pendidikan Indonesia, visi itu adalah untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Yang keempat, visi menurut profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini ibu-ibu, sebelum kita bermain kalimat rumpang, kita sejenak menonton. Jadi nanti setelah kita tonton bersama, kita buat kesimpulannya apa makna dari sebuah cerita yang sedikit kelihatan konyol.
Selesai cerita dari Bernat. Kira-kira ibu-ibu apa kesimpulannya dari cerita yang kita tonton bersama tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Terus Bu Saro? Gimana? Ya coba Bu Saro. Ya kemauannya kan tinggi tadi tuh, tidak berharap dengan bantuan orang lain. Ya artinya kan kemauannya tinggi, terus dia tidak berharap dengan bantuan orang lain. Itu kan dibawa apa di tangannya? Itu siapa? Sopaknya lagi. Artinya dia menggunakan punya sendiri. Nah, jadi dia mempunyai kemauan tinggi, kemauannya harus bisa gitu kan. Tanpa bantuan orang lain, akhirnya dia bisa naik ke atas. Gitu. Tangan buat Terima kasih kepada Bu Saro sudah memberikan sebuah tanggapan. Ada yang mau menambahkannya lagi? Iya, buat kepada Bu Nur Hayati. Kalau menurut saya, melihat dari sudut pandang sebuah video, bahwa untuk mencapai suatu tujuan itu pertama proses, Pak. Proses dan perjuangan kerja keras itu yang dibutuhkan. Habis itu kita jangan pernah putus asa mencari metode atau cara untuk mencapai suatu tujuan. Setelah kita mencapai suatu tujuan itu, kita tidak boleh rakus, Pak. Kita harus rendah hati sehingga kita tidak jatuh seperti yang kita tonton tadi. Akhirnya di samping senangnya akhirnya runtuh. Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Saro Maisar dan Bu Nur Hayati. Ada yang lainnya mau menambahkan Ibu? Ada lagi? Baik, saya akan menyimpulkan jawaban Bu Saro cukup bagus. Bu Nur Hayati juga sangat melengkapi bahwa kita sebagai diri sendiri, intinya yang pertama harus percaya diri bahwa di dalam diri kita itu pasti ada kelebihan. Mungkin saja kita belum menyadari bahwa kita punya kelebihan, dan kita boleh dan tidak boleh terlalu berharap dengan orang lain, karena untuk menuju sukses butuh kita belajar sepanjang hayat dan bekerja keras tanpa putus asa. Namun kita lebih dulu kita gali potensi diri kita, bagaimana kita menciptakan sesuatu hal yang baru, yang bisa menciptakan sesuatu tujuan, maksud dari kita sendiri. Cuman apabila sudah tercapai, kita jangan sampai lupa diri, karena kalau kita sudah lupa diri bagaimanapun hebatnya, seperti yang cerita tadi, runtuh semuanya. Ya. Cukup hebat buat kawan-kawan semua. Jadi dengan video singkat ini kita sudah bisa mengambil pembelajaran. Semoga kita bisa menerapkannya nanti di kehidupan kita seterusnya. Baiklah, isi sekolah SD Negeri 5 Pasir Batu Mandi yang sudah sebagian kurikulum Merdeka Mengajar, Bapak. Karena kita buat 2 kurikulum kemarin yang digabungkan, yaitu kurikulum ke-13 dan kurikulum Merdeka. Dan inilah akhirnya, ini membuat dalam keraguan-keraguan yang sangat dalam, Pak. Karena tidak ada panduan, tidak ada arahan, hanya dari lihat dan lihat, belajar dari, karena sekarang dunia sudah digital, jadi bisa kita mencari contoh, dan contoh setelah itu diubah sesuaikan dan disesuaikan dengan situasi. Jadi kami bikin adalah terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif dan berprestasi.
Kita lanjutkan selanjutnya. Ini indikatornya. Indikator tercapai dari visi sesuai dengan variabelnya antara lain. Tadi ada pembelajar sepanjang hayat. Jadi adalah untuk membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Terus yang kedua berkarakter, mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan, yaitu berakhlak mulia, mandiri, beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, dan berbudi pekerti. Dan ketiga inovatif, itu kemampuan seluruh warga sekolah, baik muridnya, gurunya, memanai keadaan yang dinamis dan selalu berubah dengan berbagai tantangan dan hambatan menjadi sebuah celah dalam mengembangkan diri untuk menemukan solusi yang tepat, bermanfaat dan sesuai dengan keadaan masa kini dan mempersiapkan masa depan. Dan yang keempatnya berprestasi sebagai hasil akhir dalam sebuah proses. Prestasi merupakan tolak ukur sebuah proses. Prestasi tak hanya berkisar pada kemampuan kognitif dalam ajang prestatif saja, namun lebih pada keberhasilan menemukan kemampuan diri, mengembangkan talenta dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Jadi ini adalah poin-poinnya. Mungkin kalau dimasukkan dalam Merdeka Belajar mungkin ada beberapa yang masih kurang, Bapak. Cuman sekian persen mungkin sudah masuk. Karena mungkin khayalan dan harapan kami terlalu tinggi untuk di sekolah yang sangat kecil. Tapi mudah-mudahan dengan khayalan, harapan, walaupun ini mungkin tidak tercapai 100%, setidak-tidaknya separuh atau lebih sedikit kami bisa merasakan keberhasilan dari anak-anak didik kami. Yaitu yang pertama, misalnya kami mengharapkan belajar sepanjang hayat. Mungkin yang selama ini mereka belajar itu tidak suatu kebutuhan, tapi alhamdulillah sekarang biasanya asal hujan sedikit mereka tidak akan hadir. Tapi alhamdulillah sekarang mereka sudah beransur-ansur, punya semangat, mungkin belum sempurna. Yang kedua berkarakter, itu mengimplementasikan tentang profil pelajar Pancasila. Ada religiusnya, ada mandiri, ada gotong royongnya. Alhamdulillah itu sedikit demi sedikit sudah terlaksana, walaupun harus awalnya tidak boleh berhenti untuk mengingatkan setiap saat. Alhamdulillah Pak, ibu-ibu hebat di sini, mereka dengan tidak bosan-bosannya dan tidak dengan putus asa, mereka tetap akan membimbing, membina, mengajak siswa berbagai cara supaya mereka bisa melaksanakannya. Yang ketiga inovatif. Jadi kami warga sekolah di sini berusaha menjadi bisa yang inovatif. Jadi dengan saling berbagi, siapa yang memiliki cerita lebih, gitu, ibaratnya, atau pengalaman yang lebih, itu saling merangkul untuk yang lainnya. Yang keempat berprestasi. Mungkin kalau dilihat prestasi yang wow mungkin tidak ada Bapak. Cuman kami di sini mengharapkan setidak-tidaknya kami tekankan pada karakter dulu sehingga mereka bisa berkarakter baik. Nah, dengan membiasakan dengan pembiasaan yang baik, dengan religius, dengan mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, bahwa di dalam pembelajaran selain mencari ilmu juga harus punya budi pekerti dan akhlak mulia. Jadi di sini alhamdulillah sudah berjalan sedikit memang masih seperti hafalan ayat surat 30 surat 30 juz 30. Sudah ada beberapa orang yang sudah hafal seperti Anaba, dan itu sudah ada sambungan lagi. Memang belum sempat untuk mengambil setoran karena beberapa waktu dari bulan Desember memang full jadwal. Mungkin insya Allah setelah ini akan setoran lagi mereka. Dan kegiatan selanjutnya
akan sarhil juga akan kami laksanakan juga. Alhamdulillah juga ada tambahan baru guru, mungkin dia juga nanti bisa membantu kami di sini Bapak. Dan sekali lagi itu tadi Pak, kami mungkin untuk ilmu masih jauh dari kata sempurna, namun kalau untuk semangat juang dan kerjasama insya Allah punya semangat tinggi dan semangat juang yang tinggi. Baik, sekarang kita masuk kepada kalimat rumpang, yaitu kita mengisi kata-kata titik-titik yang sudah kita lihat. Gunanya kata rumpang ini, kita adalah bercita-cita untuk murid kita ke masa yang akan datang, sehingga kita bisa membuat visi di tahun depan mungkin lebih sempurna lagi. Mungkin yang kita buat semalam masih karena kita membuatnya dalam keraguan, cuma karena semangatnya tinggi berusaha untuk menciptakan yang terbaik. Nah, nanti setelah mudah-mudahan dengan kita sudah mendapat ilmu dari guru penggerak ini, kita bisa melaksanakan kurikulum kita lebih baik lagi ke depannya. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang katanya. Jadi kita memimpikan murid-murid yang bagaimana Ibu-Ibu? Bertakwa kepada Tuhan. Bukan hati, kata Bu Rajo tadi. Apa tadi Bu Rajo sebenarnya? Bertakwa kepada Tuhan yang Maha. Iya. Sehat terhadap orang tua. Ya, terus Berbicara mengembangkan pertumbuhan zaman dan menimbulkan tidak sempurna. Bu Saroh? Memiliki atau disebutkan kita memimpin murid kita yang berkarakter, mempunyai etika, menjaga silaturahmi, terus cerdas, bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Semoga menjadi anak-anak yang tercapai cita-citanya untuk masa depan. Ya. Terima kasih Bu Saroh. Terus Bu Yuli? Kira-kira apa yang diimpikan buat anak-anak kita nanti nih untuk kedepannya gitu? Enggak panjang enggak apa-apa. Penting apa hayalan Bu Yuli untuk anak-anak kita. Iya, bisa Bu Mariati berakhlak mulia katanya. Kita kampung dulu Bu Mariati, nanti baru kita simpulkan. Bu Marainon, nah nanti baru Bu Yuli sambung ya. Beriman dan bertakwa. Nah, ya, beriman dan bertakwa katanya. Bu Yuli? Kalau impikannya apa? Terserah apa ya rasa-rasanya yang mengimpikan gitu. Berharap ada seperti apa? Nah ya bertanggung jawab katanya Bu Nurhayati, religius iya. Nah jadi kita banyak berharap. Bu Nurhayati ada tambahan? Iya boleh Ibu. Nah Bu Nurhayati kira-kira apa hayalannya untuk murid kita ke depan? Sudah terjawab semua. Apa ada Bapak Kepala Sekolah mau menambahkan? Kalau pendapat saya Bu ya, kita percaya bahwa murid itu adalah penunjang atau untuk masa yang akan datang, untuk perubahan kita. Ya, kita ini kan sudah tua-tua, jadi anak kita nanti atau murid kita itulah generasi penerus. Dengan adanya bimbingan dari Ibu Sari Atika Sari, mudah-mudahan apa yang diberikan kepada anak didik hendaknya berakhlak mulia, sopan santun terhadap kedua orang tua, baik di sekolah maupun di rumah.
Oke, berarti yang pertama sudah kita isi. Sekarang yang nomor 2, yaitu kita percaya bahwa murid kita ini adalah bagaimana? Ayo, siapa yang mau duluan? Sama dulu Pak Nadia. Bu Nurhayati? Nah, kalau tadi katanya sudah terpenuhi semuanya, ya yang nomor 2 lah Bu Nurhayati dulu. Nanti baru yang lain menambahkan. Kita percaya bahwa murid itu adalah bisa mengeluarkan atau menghasilkan apa yang kita harapkan tadi, selagi kita mau mengikis ilmu atau memberikan ilmu yang ada pada diri kita dengan ikhlas. Ikhlas kuncinya. Terima kasih kepada Nurhayati. Ya, yang lainnya? Kan banyak nih hayalan kita, mungkin Nurhayati itu. Yang lainnya lagi? Jadi percaya bahwa murid itu mempunyai karakter yang baik. Oke. Terus yang lainnya? Ada Bu Saroh? Murid itu mempunyai kehendak, misalnya kehendak di apa gitu. Misalnya ada anak nanti yang hobinya di olahraga, kehendak anak ya kan? Iya. Jadi seperti itu. Ya, tapi bisa Oh, iya. sebagai dirinya itu. Berarti kita percaya bahwa murid itu punya kebutuhan terhadap kita. Ya, terus Bu Marainun, Bu Yuli, silahkan tambahkan. Iya, boleh, Ibu. Kita percaya bahwa murid adalah mempunyai bakat dan minat. Nah, iya, bisa, boleh Ibu. Yuk, yang lainnya. Pokoknya kita tampung semua. Nanti baru kita rembukan yang terbaik. Mempunyai karakter yang berbeda-beda. Iya, murid punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang oke, ada yang baik. Ayo, Bu Marainun. Simple, gak apa-apa. Mau panjang lebar juga boleh. Ya boleh. Mempercaya bahwa murid itu punya potensi. Ya, oke. Bu Marainun? Ya, ya, sama dia. Bagaimana Bapak Kepala Sekolah? Ada yang mau ditambahkan? Oke. Ya banyak ya Pak. Oh, berarti katanya datang menyimpulkan nanti Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Gitu loh Ibu-ibu. Kita mengutamakan apa? Ya Bu Sri? Lingkungan, Iya, mengutamakan lingkungan. lingkungan sekolah. Ya, lingkungan sekolah yang bagaimana Ibu? Lingkungan sekolah itu harus kita rawat, kita bawa anak dulu bekerja sama. Iya, ibaratnya lingkungan sehat dan bersih ya Bu ya. Nah, yuk yang lainnya. Dengan pekerjaan, misalnya tugas kita apa? Misalnya mengajarkan anak, mendidik anak. Anak? Iya. Nah itu di situ, misalnya tugas utama kita, misalnya itu tadi yang mengapakan anak dulu selesai, dan itu bisa lingkungan, ya kan? Ya. Oh, berarti ibaratnya yang dapat kita simpulkan, ibaratnya kata Bu Saro ini adalah mendahulukan pekerjaan kita untuk anak didik kita, baru kita beralih ke yang lainnya. Jadi kita intinya mengutamakan tugas kita terhadap anak didik. Oke, yang lainnya, Bu Yuli, ayo jangan malu-malu, ayo. Iya, kita mau sini. Bapak nyunyuk, bukan pipi. Iya, Bu. Nah, kiranya di mana tempat nanti baru kita sebut. Di sekolah mengutamakan pertama dulu pendapat saya antara guru, ya. Kalau guru dengan murid kita sudah bekerja sama, saling membantu, saling kegiatan yang kita laksanakan kita rangkul di sekolah, insya Allah di sekolah kita akan mengutamakan aman dan lancar.
terutama itu pertama kali antara guru dengan anak saling bekerja sama, saling merangkul, terutama dalam kegiatan gotong royong, dalam kegiatan apa saja Bu, baik di dalam proses belajar mengajar maupun di luar jam belajar. Terima kasih. Terima kasih Ibu Raja Rusnari telah lengkap, jelas, tapi boleh yang lain atau mungkin ada khayalan yang terselip lagi gitu. Nah, gimana Bu Marinan? Semangat. Gimana Bu Marinan? Oh gitu ya Kak ya. Oke lah. Biar dia dulu nanti yang nomor pakai Pak. Kita masuk selanjutnya. Ini dia. Nomor 4, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Nah, yakin untuk apa kita warga di sekolah ini yakinnya? Ayo Bu Marinan. Nah, kata Pak pengajar praktek ini nomor 4. Giliran Bu Marinan tadi. Duluan. Warga di sekolah ini yakin apa Bu? Yakin apa kita sebagai warga di sekolah? Untuk apa kita kira-kira di sini nih ya? Ini dulu Bu, baru nambahkan. Bu Pak pengajar praktek ingin dengar suara Bu Marinan. Ya. Boleh, ya. Ayo tambahkan lagi Bu Marinan. Nanti jadi mimpi-mimpi sama mengajar praktek Bu Marinan. Mana ini suaranya katanya? Ya. Ya Bu Marinan. Iya. Apa yang kita sampaikan itu bermanfaat dan berguna bagi Wah, anak. kan di luar itu. Nah, bahwa kita ini punya manfaat. Nah, suatu untuk bagi anak-anak didik kita. Ayo, ini tambahkan lagi. Ayo. Atau Bu Yuri mau ngisi yang nomor 5, nggak apa-apa ya Pak pengajar praktek. Beberapa guru aja tadi katanya mau menambahkan. Oke. Siap Bu Yuri nanti di nomor 5 ya. Kalau pendapat saya Bu ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk, terutama kita di sekolah ini untuk apa kita? Gunanya kita di sekolah ini untuk mencerdaskan anak didik kita untuk masa akan datang atau untuk masa depan, untuk kedepannya bagaimana. Jadi yakinlah di sekolah kita ini ya Pak ya, untuk menuntut ilmu. Itu tanggung jawab warga di sekolah. Kalau di rumah nanti lain Pak. Ya, kalau di sekolah itu tugas kita itu adalah untuk mencerdaskan anak. Ya, untuk masa depan. Terima kasih. Ya boleh, benar Haji. Kan pendapat ini yang salah benernya gitu ya. Kalau menurut saya, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa berubah. Nah, itu. Itu tadi kan perubahan. Kita harus yakin kita bisa berubah. Itu aja. Jadi semakin ke belakang nih kali merumpamanya semakin seru kelihatannya ya. Ya salah itu nanti Bu, kita ini tidak ada yang salah. Mungkin palingan kepleset itu biasa, iya kan Bapak? Nah, jadi tadi sudah saya dengar harus percaya diri, harus yakin bisa mencerdaskan, bisa bermanfaat kata Bu Marinan. Dan yang terakhir kata Bu Nur Hati bisa berubah, harus berubah. Jadi dengan kata lain supaya kita bisa mencerdaskan dan bisa berubah, apa salah satunya? Yaitu belajar sepanjang hayat. Jadi kita sebagai guru jangan menuntut anak saja yang harus belajar, tapi kita sebagai guru juga harus belajar biar kita tidak kalah dengan anak-anak didik kita. Karena sekarang sudah dunia canggih, digital, anak-anak itu kan perlu lebih pintar dari kita karena mereka menguasai IT, handphone atau segala macam. Jadi kita untuk mengatasi kelebihan-kelebihan mereka, kita juga harus bisa lebih seperti mereka. Jadi
kita tidak bisa dibodoh-bodohi oleh anak didik kita, tetapi kita bisa meluruskan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Baik, di nomor 5 itu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, Bu Yuri, nomor 5 katanya tadi. Ini. Siap yang lainnya juga nanti menambahkan. Kita ya apa yang diajarkan oleh Ibu Sandriatika Santri kita harus paham dan ya, apa yang kita ajar pelajaran sama anak-anak harus mengerti yang kita ajarkan. Hijauan yang mana? Hijauan besar mana ini? Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kalau ada niat dan usaha serta berkolaborasi apa yang diimpikan pasti akan tercapai. Cukup sekian, terima kasih. Oke, ada yang mau menambahkan? Bu Nur Hayati? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita memiliki serba kekurangan ya Pak ya. Baik itu dari segi IT, namun itu bukan salah satu mematahkan semangat kita untuk berubah tadi. Kita harus punya semangat yang tinggi. Oke, bagaimana Bu aja? Ini kalimat rumpang penutup. Kira-kira ada yang ini kan makin ke bawah makin susah nih. Bagaimana Bu? Baiklah, di sini pendapat saya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa akhlak budi pekerti siswa itu sangat apa sekali Bu, ya, sangat sekali. Jadi di sini karena ada guru yang apa ini, Ibu di kita ini GPP, ya, di sekolah ini kita harus paham tentang akhlak dan budi pekerti anak. Disitulah yang akan kita apakan ini. Cenderung nampaknya Bu. Ya, ada yang lainnya lagi? Bu Saro? Ada Bu Mariati? Ada lagi tambah-tambahan kecilnya? Ada? Lagi? Bagaimana Bapak kepada sekolah di kalimat terakhir? Ya, iya. 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 Terima kasih dari teman-teman semua dan Bapak Kepala Sekolah. Dari kesimpulan Bapak Kepala Sekolah bahwa dari kesimpulan kita bersama yang nomor 5 ini, kita paham bahwa
akan lingkungan dan anak-anak didik kita serta karakternya serta kekurangan-kekurangan kita sebagai guru itu apa. Dengan memahami itu tadi kita bisa mengadakan prakarsa perubahan. Di situ tadi mungkin bagi gurunya berubah, yang tadinya tidak bisa harus bisa. Yang kita mulai dari sedikit demi sedikit, mungkin kita mulai awalnya saya matikan hidupku belum pernah gitu ya Pak ya. Mungkin dengan adanya prakarsa perubahan tadi, hari ini saya sudah bisa menghidupkan. Besok saya udah bisa cari ngopi itu kontrol C barangkali gitu kan. Nah, berarti ada perubahan. Alhamdulillah Pak, sebagian ibu-ibu ini sudah mulai bisa menyimpan, sudah bisa mengedit gitulah bahasanya, sudah bisa mengeprint ya, beransur demi sedikit-sedikit tadi dengan impian berubah. Terima kasih. Kalau kami dulu kan untuk membuat strategi, ya membuat itu sebuah sendiri. Ya kita membuat sebelumnya kita itu belajar itu kita bagi dulu pembuatannya apa, kemudian pembuatan sekolah, baru sama seperti ini. Kedua masuk pelajaran paham dulu. Dari paham itu apa bagaimana dari situ kita menentukan kita. Jadi inilah beban kita. Iya. Ya, jadi dari sini Bapak, sebelum kita masuk ke prakarsa yang saya rancang, di sini sudah nampak bahwa prakarsa perubahan itu terjadi pada diri gurunya sendiri, yaitu untuk lebih bisa untuk terhadap IT, karena memang sudah zamannya kita dituntut untuk mengenal digital. Dan kedua yaitu meningkatkan karakter anak-anak, karena karakter anak-anak kita masih jauh dari yang diharapkan Bapak. Jadi dengan itu tadi dari sini kita berusaha. Jadi ini untuk visi, kesimpulannya nanti. Berarti dari sini, ya. Visi sekolah kita tadi dari sudah kalimat rumpang. Kira-kira dari dengan visi sekolah kita tadi sudah lengkap atau perlu ditambahkan? Kalau di sekolah kita tadi, kita kembali lagi ke visi ke belakang ya. Nah, ini dia. Terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajaran sepanjang hayat yang berkarakter inovatif dan prestasi. Jadi sekarang mumpung ada Bapak pembimbing, Bapak pengajar praktek, kira-kira yang kami goreskan bersama ini kira-kira sudah termasuk dengan 6 pertanyaan tadi atau bagaimana Pak? Ya baik. Ini visi dari tahun kapan atau baru atau? Perubahan kurikulum ya. Berarti yang sebelumnya bukan ini ya. Oke. Terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif dan berprestasi. Tadi kita sudah membahas kalimat rumpang. Jadi Bapak Ibu itu punya impian terhadap anak-anak dan sekolah ini. Kalau kita kaitkan dengan visi yang sudah dibuat, di sini tadi ada pembelajar sepanjang hayat. Tadi juga sudah disampaikan oleh ibu-ibu bahwasanya belajar itu tidak hanya berhenti di siswanya saja, gurunya juga harus belajar. Nah, belajar sepanjang hayat kalau kita kaitkan dengan jawaban-jawaban ibu tadi itu sudah masuk ke sana ya. Jadi tidak hanya sebatas di sekolah saja, kita di luar belajar juga menggunakan lingkungan. Jadi sumber belajar yang kita pakai bukan hanya yang ada di kelas, tapi di lingkungan sekitar itu termasuk sumber belajar. Lalu yang berkarakter, ya seperti yang Bapak Ibu katakan tadi bahwasanya akhlaknya ini menjadi tolak ukur utama. Memang kita bisa sadari bahwasanya
daerah tertentu itu mempengaruhi karakter. Di sini kan rata-rata banyak Melayu ya, Melayu ya. Kalau kita bandingkan mungkin yang di Air Mola yang di perkotaan mungkin agak jauh berbeda. Nah itulah tantangan bagi kita guru-guru yang di sini untuk menjadikan murid-murid kita yang ada di sini murid-murid yang berkarakter. Masalah itu kan tadi saya juga ada dengar siswanya ngomong begini. Ya memang begitu karakter mereka. Mengapa begitu? Ya di rumahnya seperti itu. Nah, disinilah tugas dan tanggung jawab kita di sekolah mengarahkan ke yang lebih baik. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini mampu ke sana. Dan anak itu juga punya potensi sebenarnya, potensi untuk mengarah ke sana. Tinggal bagaimana kita mengarahkan mereka. Kita berikan contoh kepada mereka. Karena di rumah mereka nggak mendapatkan itu. Nah itu ya. Di sinilah peran kita sebagai guru. Jadi sudah bagus isinya dengan berkarakter itu. Karena tanpa karakter kita tidak bernilai apa-apa. Meskipun dia berprestasi cerdas, tapi karakternya nggak ada, itu di masyarakat juga nggak dipakai kan gitu ya. Nah ini. Jadi benar prestasinya itu di terakhir pas ini. Karena karakternya dulu lah yang kita bina, baru prestasi, gitu ya Bu ya. Saya rasa kalau yang ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang belajar sepanjang hayat, kemudian mempunyai karakter. Nah inovatif dan berprestasi di sini termasuk di sana nanti berpikir kritis, ya, berpikir kritis dan berwawasan global. Nah saya rasa udah oke sih. Tinggal lagi di misinya aja harus berpusat kepada muridnya. Baik, terima kasih kepada Bapak pengajar praktik telah membantu menyimpulkan dan menganalisis dari visi sekolah yang kita buat tahun ajaran baru semalam, yaitu terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter inovatif dan berprestasi. Jadi yang apa kita impikan, yang kita isi kalimat rumpang tadi sudah tercantum semuanya di visi sekolah kita. Tinggal kita menjalankan, menyusun programnya, bagaimana menciptakan anak-anak kita yang berkarakter dan berprestasi. Jadi sekilas saja yaitu bagiannya prakasa perubahan. Di sini kita utamakan seperti permintaan Bu Raja Osnari bahwa karakter kita yang perlu kita bina dulu, ya Bu ya. Jadi nanti kita akan buat program seperti ini, yaitu menanamkan karakter baik pada murid melalui kegiatan religius. Jadi yang B tadi Bu, Bagja, jadi saya kenalkan sekilas ya Bu. B itu kepanjangannya buat pertanyaan utama. Terus yang keduanya A itu ambil pelajarannya. Terus yang selanjutnya G gali mimpi. Terus yang selanjutnya lagi J jabarkan rencana. Setelah kita gali mimpinya, kita jabarkan rencana kita. Setelah kita jabarkan rencana kita atur eksekusi, yaitu apa harus bisa kita hasilkan dari yang kita cita-citakan buat anak didik kita. Oke, nanti untuk selanjutnya bisa saya print, kita bagi bersama-sama dan kita belajarkan sama-sama. Nah, kesimpulan sekilas tidak apa-apa Pak, dilihatkan ini sedikit. Ini ya. Nonton lagi. Iya, nonton lagi Ibu. Sedikit, dia tidak panjang. Itu bahan dia tidak bersuara ya. Apa ngomong? Film-film favorit ya Pak ya.
terakhir, kira-kira setelah kita lihat bersama tadi, kesimpulannya apa tadi? Gimana? Ada yang mau menyimpulkan? Seorang anak mempunyai sifat sosial. Iya, coba anak sosial. Ya, gimana? Benar ayat? Menambahkan lagi. Dengan gotong royong, itu lah begitu. Iya, gotong royong. Kita harus menanamkan jiwa sosial, jiwa apa namanya, gotong royong, bekerja sama. Apabila kita sudah bekerja sama, insya Allah sesuatu apapun yang tidak yakin di luar kemampuan kita pasti tercapai. Kalau saya pada berada sih, baik, saya coba menarik sebuah kesimpulan dari video yang saya lihat. Itu yang pertama yang disampaikan kawan-kawan itu memang jiwa sosial sangat perlu, tetapi itu perlu kerjasama. Kalau kita di sekolah itu kerjasama sama-sama guru. Kalau di masyarakat juga kerjasama dengan masyarakat. Tetapi dalam hal itu jangan dilihat besar kecilnya suatu bantuan, ya. Di sana tadi kan ada orang tua, ada anak kecil. Nah, kemudian jangan dianggap remeh meskipun dia anak kecil. Gitu. Jangan melakukan anak kecil juga. Kita mulai siapa ada tersangkut ya. Kira-kira itu. Jangan meremehkan bantuan dari seseorang. Kerjasama perlu, tapi jangan diremehkan bantuan seseorang. Oke, itu aja. Ada Margaret. Sangat bagus semua tanggapan dari teman-teman semua, bahwa kita semua harus bisa saling bekerja sama, saling bergotong royong, tapi jangan sampai lupa harus ada sosial, dan jangan kita menganggap ada perbedaan. Oh, ini anak kecil, anak besar. Jadi karena semuanya kita ada kelebihan dan ada kekurangan. Mungkin kita yang tua ada kurangnya, di anak kecil ada kelebihannya. Jadi kita ibaratnya bisa saling menerima, saling melengkapi untuk menuju, saling memberi. Nah, jadi jangan kita hanya mengharap menerimanya saja, tapi ada untuk memberi. Jadi begitulah kita hidup, harus ada saling dan salingnya untuk menciptakan kesuksesan dan keberhasilan. Terakhir, thank you, terima kasih kepada Bapak Pengajar Praktek, Kepala Sekolah, serta Majelis Guru SD 05 Pasir Batu Mandi. Terakhir, inilah foto-fotonya Kepala Sekolah dan Majelis Guru, dan itu yang pakai masker. Mudah-mudahan besok ada foto terbaru ya Pak ya, tidak pakai masker, yaitu Pengajar Praktek Pak Dedo Susianto SPDSD, Pak Fasilitator. Kami pun hanya mengenal dari foto dan Zoom. Inilah dia. Setelah itu kita di bawah adalah kita semua Majelis Guru SD 05. Maaf Bu Nur Hayati, karena baru bergabung belum bisa kita masukkan. Mudah-mudahan di pendampingan selanjutnya sudah ada foto bersama di sini. Alhamdulillah selesai sudah diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan dari diskusi ini menjadi suatu kenyataan. Walaupun kita mungkin jauh dari kepada kemewahan dan kesempurnaan, namun dengan semangat kita bersama, kerjasama dan berkolaborasi, kita bisa menciptakan apa yang kita impikan dan sesuai dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terakhir, jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Mohon maaf segala kata, presentasi ini moga mengena di hati. Pergi memancing ke Sungai Lala. Nah, jauh sedikit. Nila dipancing di hari senja. Kadang-kadang senja nila bantik nilainya. Salam undur diri dari saya untuk para hadirin semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Ibu Sandri Atika Sari yang telah memberi pengarahan kepada kita semua atau diskusi apa yang mereka berikan kepada kita, mudah-mudahan untuk ke depan dapat kita kerjakan bersama. Baiklah, karena saya tadi selaku pembawa acara mungkin banyak yang kurang ya. Dan dulu saya mohon maaf atas kesalahan ya. Di sini saya pantun satu. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita yang panjang, bulan depan ketemu lagi. Ya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, guru SDN 005 Pasir Batu Mandi, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu. Beberapa hari yang lalu, kami sudah mengadakan diskusi bersama Bapak pengajar, praktek, dan Ibu CGP Angkatan 7, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, beserta Majelis Guru SDN 005 Pasir Batu Mandi. Dalam diskusi tersebut, kami membahas tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan sekolah. Alhamdulillah, dari hasil diskusi kami sangat memuaskan karena visi sekolah sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka Mengajar. Mudah-mudahan dengan terlaksananya visi sekolah ini kami bisa membentuk karakter melalui kegiatan yang religius. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saromaisar, berasal dari SD 005 Pasir Batu Mandi, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu. Beberapa hari yang lalu kami telah mengadakan diskusi bersama pengajar praktek dan CGP Angkatan 7 Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, berserta Majelis Guru SD 005 Pasir Batu Mandi. Dalam diskusi tersebut, kami membahas tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan. Alhamdulillah, dari hasil diskusi kami tersebut sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka Mengajar. Tinggal kami melanjutkan program-program pada visi tersebut, terutama pada poin karakter, yaitu pembinaan karakter melalui kegiatan religius. Prakarsa yang kami lakukan berkolaborasi, yakni bersama anak-anak dan majelis guru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marainul, guru SDN 005 Pasir Batu Mandi, guru kelas 5 Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu CGB atas nama Ibu Sandri Atika Sari yang telah menyampaikan tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Beberapa hari yang lalu kami mengadakan diskusi bersama Bapak pengajar praktek dan CGP Angkatan ke-7 Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, beserta majelis guru. Di dalam diskusi tersebut kami membahas visi sekolah dan prakarsa perubahannya. Alhamdulillah, dari hasil diskusi tersebut sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka Mengajar kami. Program tersebut terutama pada poin karakter, yang pembinaan karakter anak melalui kegiatan religius. Prakarsa perubahan yang kami lakukan bersama berkolaborasi
bersama anak-anak dan majelis guru. Cukup sekian hasil diskusi kita pada hari ini, tepatnya tanggal 7 Februari 2023. Sungguh menyenangkan dan penuh semangat. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.